Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita cerita tentang pengadilan akhirat, bukan pengadilan dunia. Ini kita ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Waktu itu kami duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhahik. Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Faqala, maka kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Hal tadruna mimma adhak?" Adakah kalian mengetahui kenapa saya tertawa? Maka para sahabat kemudian mengatakan, "Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, Nabi kemudian melanjutkan, "Min mukhatabatil 'abdi rabbah." Saya ini tertawa karena melihat pembicaraan antara seorang hamba dengan Tuhannya nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, waktu itu dia mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, ya Tuhanku, alam tujirni minaz zulmi? Bukankah engkau telah menjauhkan aku dari kezaliman?" Qala yaqulu bala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, iya. Memang saudara-saudara sekalian, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan demikian. Di antaranya seperti di dalam surah Fussilat ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan tidaklah Tuhanmu itu berbuat zalim kepada hambanya. Dan juga di dalam sebuah hadis kursi, hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim itu ke atas diriku. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Nah, kemudian qal fayaqul, hamba itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kalau begitu ya Allah, fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni." Saya tidak mengizinkan untuk menjadi saksi atas diriku di pengadilan ini kecuali dari kalanganku sendiri, yaitu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu kata dia, li'annal malaikata syahidu alaina bil fasadi qabla al-ijad. Dia mengatakan karena malaikat itu telah memberikan kesaksian ke atas kami bahwa kami akan berbuat kerusakan, akan menumpahkan darah sebelum kami diciptakan di atas muka bumi. Qala fayaqul, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kafa binafsika al-yawma 'alaika syahida." Oke, kalau begitu, ya, cukuplah dirimu sendiri yang akan menjadi saksi atasmu. Wabil kiramil katibina syuhuda, dan juga para malaikat akan ikut memberikan kesaksian. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, kenapa para malaikat juga disebut di sini? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mengizinkan bahwa dirinya sendiri akan memberikan kesaksian. Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bahwa dirinya sendiri akan menjadi saksi atasnya, dan ketika itu akan disaksikan juga oleh para malaikat. Adakah orang ini jujur atau tidak? Nah, ketika itu saudara-saudara sekalian, qal fayuhtamu ala fihi, maka dibungkam mulutnya. Dibuka mulutnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami bungkam mulut-mulut mereka
Yang akan berbicara itu kepada kami adalah tangan-tangannya dan kaki-kakinya, memberikan kesaksian atas apa yang mereka lakukan masa hidup di atas dunia. Nah, seterusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fayuqalu li arkanihi, maka ketika itu dikatakan kepada anggota badannya, intiqi, ayo berbicaralah kalian. Qal fatantiqu bi a'malihi, maka anggota badannya menceritakan apa yang pernah dilakukannya. Qal thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia dibiarkan lagi untuk berbicara. Qala fayaqul, maka hamba Allah ini kemudian mengatakan, bu'dan lakunna wa suhqan. Dia mengatakan kepada anggota badannya, celakalah kalian semuanya. Ya, fa'ankunna unadil. Saya ini sekarang ini bersusah payah memberikan alasan-alasan adalah untuk membela kalian semuanya. Maksudnya untuk membela tangan, membela kaki, dan seterusnya. Nah, tangan berbicara, kaki berbicara. Kenapa? Karena tangan ini yang melakukan. Ketika mereka korupsi misalnya, siapa yang menerima duitnya? Itu adalah tangannya sendiri. Maka tangan ini akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki akan memberikan kesaksian karena dia yang melangkah ke tempat itu. Nah, ini semuanya akan berbicara. Kulit juga akan berbicara. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kemudian saudara-saudara sekalian, di dalam hadis yang lain disebutkan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah", apabila nanti di hari kiamat, maksudnya di sini adalah ketika manusia dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, "Urrifal kafiru bi'amalihi", dibuka kembali, ditunjukkan kembali catatan-catatan amalan ya orang kafir itu di hadapannya. Nah, ketika dibukakan, fajahad wa khasam, dia mengingkari seluruh catatan amal-amal perbuatan kesalahan yang dia lakukan masa hidup di atas dunia. Dia ingkari semuanya, wa khasam, dan dia membantah itu semuanya. Fayuqalu, maka kemudian dikatakan kepada hamba ini, haula'i jiranuka yashhaduna alaika. Oke. Sekarang itu kamu lihat jiran-jiranmu, mereka itu akan memberikan kesaksian ke atasmu. Fayaqul kadzabu. Dia kemudian mengatakan, ya Allah, mereka itu semuanya adalah pendusta. Fayuqal, dikatakan lagi kepada dia, sekarang ahluka wa ashiratuka. Itu kamu lihat istrimu, anak-anakmu, dan keluarga besarmu. Mereka akan memberikan kesaksian ke atasmu. Fa yaqulu, dia kemudian juga mengatakan kadzabu. Mereka juga semuanya berdusta, ya Allah. Allahu Akbar. Bayangkan, istri dan anak, keluarga besar, itu menjadi musuh bagi dia nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tuduh mereka itu semuanya adalah pendusta. Fayuqalu, maka dikatakan kepada dia kemudian, ihlifu. Oke, kalau begitu, sekarang coba kamu bersumpah bahwa mereka-mereka itu yang akan memberikan kesaksian untukmu, mereka itu semuanya adalah pembohong. Fayahlifun. Mereka kemudian bersumpah. Bayangkan, sampai detik ini pun saudara-saudara sekalian, mereka masih sanggup untuk bersumpah atas nama kebohongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, kalau saja di pengadilan Allah mereka masih sanggup bersumpah atas nama kebohongan, apalagi di pengadilan di atas dunia ini. Jauh lebih berani lagi. Thumma, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Yusammituhumullah. Mulutnya dibungkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Kemudian anggota badannya memberikan kesaksian. Lidahnya, tangannya, kakinya memberikan kesaksian sejujur-jujurnya. Karena anggota badannya yang melakukan itu semuanya masa hidup di atas dunia. Dan setelah itu, thumma yudkhiluhumullahun nar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la rahimahullah. Nah, saudara-saudara sekalian, dua hadis ini seharusnya sudah cukup
bagi kita untuk dijadikan pelajaran bahwa hati-hati. Kalau orang bisa selamat dari hukuman di atas dunia ini, yakin dan percayalah bahwa dia tidak akan pernah selamat di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.